Uncharted, Warcraft, Assassin's Creed, Five Nights at Freddy's. Seakan-akan judul-judul film adaptasi game itu emang udah kena kutukan jadi film yang jelek ya. Dan itu selalu bertambah setiap tahunnya. Dan yang terakhir ini nih yang bakal kita bahas dengan jajaran cast yang bertabur bintang. Lu ibarat kayak dulu Real Madrid tuh Los Galacticos, bos. Lu bayangin ada Cate Blanchett yang lu tahu sendiri ketika dia main di sebuah film itu aura karakternya langsung plus 1000, bos. Belum komedian superstar kayak Kevin Hart main di film ini juga. Jamie Lee Curtis, The Halloween Legend main di sini juga. Bahkan seorang Jack Black pun yang film-filmnya gak berhenti bisa bikin gua ngakak main di sini juga. Jadi kurang apa nih film? Film adaptasi game, gamenya laris manis. Dari secara genre pun potensi ketika dari game diadaptasi jadi sebuah film, genrenya full action, harusnya super duper bombastis. Tapi pada kenyataannya saya akan sangat dengan mudah merekomendasikan film yang satu ini untuk kalian yang punya insomnia ya. Jadi kalau kalian susah tidur, ini adalah solusi yang paling manjur, obat yang paling manjur. Langsung aja cek di bioskop, beli tiketnya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama gua, host kalian Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun itu, mending mampir dulu ke channel Ngelantur buat dapetin first impression dari gue. Dan jangan lupa juga yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, tinggal klik link yang udah gue taruh di description box. Kalian bisa gabung sama 3.000-an Ngelantur Corps yang lain, bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau film-film adaptasi game sampah seperti ini. Ya, silahkan didiskusikan aja di grup Telegram ya. Kita akan masuk ke film berjudul Borderlands. Ya, harusnya kalian semua udah tahu ya, ini adalah film adaptasi dari sebuah game RPG yang super duper terkenal, super duper sukses. Tapi tenang aja, gue tahu satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau misalnya gue lagi ngebahas film-film adaptasi game, yaitu adalah kalau misalnya gue nggak main gamenya, bang, apakah gue masih bisa menonton filmnya? Nah, jawabannya sangat mudah untuk film yang satu ini. Gue sangat merekomendasikan, udahlah, lu kalau nggak main gamenya pun sangat bisa nonton film yang ini. Nggak usah ribet-ribet, nonton aja, nggak bakal pusing. Yang ada palingan tolol aja sih. Ya, dan gak cuma kalian yang gak main gamenya, buat kalian yang main gamenya pun ya dijamin tolol seketika ketika nonton film ini. Kenapa? Ya langsung aja, gue gak usah banyak bacot. Gue pengen nanya sama kalian, siapa di antara kalian yang bilang film ini adalah film yang bagus? Angkat tangan semuanya nih, kayak dari ibu guru di sekolah ya. Coba tulis di kolom komentar, gue pengen tahu ya. Gue pengen tahu, sebutin satu aspek aja yang menurut kalian positif, yang bisa kalian temukan dari film ini. Yang bagus apa? Yang belum kalian pernah temukan di film-film sejenis ini. Apa? Production design. Oke lah kalau lu bilang production design, karena memang kalau kita ngomongin dari segi production setnya, dari kostum-kostumnya, dari hairstyle, make up, dan lain-lain, itu memang dicoba seakurat mungkin dengan gamenya. Meskipun gue bukan pemain game, tapi gue udah pernah lihat sekilas orang yang lagi main game Borderlands ini. Jadi ya gue udah tau lah kira-kira karakternya seperti apa, dan ya sebenarnya cukup mirip kalau dari segi looks. Tapi kasarnya gue bisa kasih kalian 1 juta judul film yang lebih bagus daripada ini secara production design. Jadi nggak ada yang spesial juga gitu loh. Ya oke lah, production design cukup oke. Tapi apakah ini termasuk yang terbaik gitu? Termasuk yang lebih bagus dibandingkan film-film sejenis ini? Enggak gitu. Masih banyak banget yang lebih bagus dari ini. Sedangkan sisanya, plot hancur, action hancur, CGI hancur, komedi hancur, bahkan acting pun. Ironisnya, meskipun dari jajaran cast super duper bertabur bintang seperti yang udah gue omongin di opening tadi, itu actingnya hancur lebur, bos. Memble semua, nggak ada yang keluar. Kita mulai bahas satu-satu ya. Mulai dari karakter yang diperankan sama Cate Blanchett. Why the hell on earth seorang Cate Blanchett yang kalian tahu sendiri peran-perannya selalu bermain di film-film drama kaliber kelas dunia gitu ya, kelas atas, kelas Oscar, mau main di film kayak beginian? Itu kayak gue nggak paham, apakah duitnya emang segede itu ditawarinnya? All you care about is money. This town is... Ya gampangnya terakhir gue nonton dia tuh 2022 di film Tar yang dia jadi kondektor. Gila, itu parah men actingnya. Bahkan film drama buatan David Fincher, Benjamin Button, itu dia berperan dengan sangat luar biasa di situ.
atau sepopcorn movie-nya si Cate Blanchett ini main di sebuah film, dia akan menjadi seorang villain yang super duper mengerikan seperti Hela di Thor Ragnarok atau ibu tiri di Cinderella. Pantas aja ya, ini gue nggak tahu bener atau enggak, tapi dari perasaan gue aja ketika gue nonton filmnya, mungkin di awal-awal karakternya si Cate Blanchett ini ya cukup seperti Cate Blanchett yang kita udah lihat sebelumnya gitu, dengan orang yang nggak pedulian, auranya kuat, kayaknya ini OP banget, orang lain nggak bakal bisa menang lawan nih orang gitu kan, dia sebagai bounty hunter ya. Tapi di pertengahan film nih makin lama ya cerita berkembang ya, itu karakternya dia makin lama makin terkikis, makin hilang, makin gak jelas gitu. Dan entah kenapa yang gue rasain dari actingnya si Cate Blanchett ya, dia di pertengahan lagi syuting tuh kayaknya mulai ogah-ogahan tuh ketika bermain sebagai seseorang bernama Lilith di film ini. Lagi-lagi gue nggak tahu ya, coba kalian yang udah nonton tulis di kolom komentar, berasa nggak energi dari Cate Blanchett yang di awal yang cukup oke, lama-lama hilang tuh energinya. Ya, si Cate Blanchett ini kan berperan sebagai seseorang bernama Lilith, seorang bounty hunter yang dipekerjakan sama seorang CEO antar galaksi yang bernama Atlas. Ya, Atlas ini nyuruh si karakter Lilith ini untuk ngejemput anaknya yang namanya Tina di planet Pandora. Tapi ya layaknya formula standar film-film beginian, dimana pasti ada satu orang yang awalnya egois, yang awalnya nggak pedulian sama orang lain gitu, terus ketemu satu orang yang mungkin dianggap musuh, tapi lama-lama dia jadi temenan, lama-lama dia jadi berubah gara-gara karakter tersebut, dan dia jadi join timnya dia gitu ya. Itu emang formula yang udah biasa kita lihat kan. Nah, itulah film Borderlands gitu, dimana karakter Lilith yang awalnya nggak pedulian, yang cuman pengen nyari duit doang, lama-lama dibikin jadi peduli sama karakter Tina yang harusnya dia tangkep, dan akhirnya dia jadi bergabung dengan timnya si Tina bersama si Roland yang diperankan sama Kevin Hart dan si Craig. Ya lagi-lagi ya, balik ke karakter si Cate Blanchett ini, lu yang nggak main gamenya pun, lu nonton filmnya aja deh, pasti lu tahu ini ada yang nggak beres, ada yang nggak sinkron antara si Cate Blanchett sama karakter yang dimainkannya si Lilith ini, ada yang nggak pas gitu. Jadi gue sangat-sangat mengkritik casting director dari film ini. Bisa-bisa lu taruh si Cate Blanchett jadi pemeran yang seperti ini. Ya, gue tahu Cate Blanchett itu sebenarnya bagus. Menurut gue juga sebenarnya bisa kalau memang sutradaranya jago ya. Di sini kan sutradaranya si Eli Roth ya. Gue nggak tahu dia suruh si Cate Blanchett jadi karakter yang seperti apa. Makanya yang terjadi si Cate Blanchett yang dari awal kayak gini, di pertengahan film jadi nggak tahu nih gue harus berperan jadi kayak gimana gitu. Ditambah lagi ya, lu tahu kan Cate Blanchett kan paling cocok dari dulu adalah perannya sebagai antagonis. Tapi ketika dia mau jadi protagonis pun it's okay kalau dia jadi sosok alpha female, lagi-lagi sosok yang ya udah kuat sendiri gitu loh. Jangan digabungin sama tim kayak ada Jack Black sama Kevin Hart gitu, kayak nggak nyambung bos. Dan lu lihat sendiri akibatnya apa, chemistry dari mereka bener-bener parah banget. Itu orang-orang yang ada di poster ini ya, ini orang kayak baru ketemu 5 hari terus disuruh syuting bareng gitu. Roll the window It's Pete. It's Pete. Why do you think it's called piss wash? How did I get the name? Oke, yang pertama tadi Cate Blanchett ya, yang kedua Kevin Hart. Ini lebih tolol mampus lagi nih karakternya. Lu tau lah Kevin Hart itu berperan sebagai apa di film-film lainnya. Selalu karakter sama kan, itu-itu aja. Ya gua nggak mau terlalu kritik masalah acting di sini. Gue cuman pengen lihat dari segi filmnya, karakter yang dimainkan pas atau enggak. Dan lu nggak perlu, lagi-lagi lu nggak perlu main gamenya untuk mengetahui karakter Roland yang diperankan sama Kevin Hart ini serius atau suka bercanda. Udah tahu pasti, nggak usah main game. Serius emang karakternya gitu. Dari dialog-dialognya, apakah dia banyak mengeluarkan jokes seperti film-film kayak Jumanji atau film-film Kevin Hart yang ya lu tau lah kayak gimana gitu. Kan enggak kan, padahal itu kekuatan utamanya Kevin Hart kan. Dan lu paksa Kevin Hart yang memang actingnya menurut gue sangat-sangat mediocre, yang padahal kekuatan utama jokesnya dia, tapi nggak dikeluarkan gitu. Jadi orang yang serius. Akibatnya apa? Sama sekali kagak peduli gue dia ada di film ini. Gue lupa dia ngapain aja. Belum sampai di situ. Yang ketiga, Jamie Lee Curtis. Nah ini next level lagi nih. Ini lebih parah dari Kevin Hart lagi. Ini gua aja lupa namanya siapa, dia ngapain aja, scene-nya apa, ngapain nih orang gitu. Jamie Lee Curtis, gila. Lu tau lah, seorang rival abadinya Michael Myers di film Halloween gitu, yang karakternya badass banget sebagai seorang cewek. Lagi-lagi ya menurut gue di orang adalah alpha female, atau mau dibikin komedi at least kayak di film Everything Everywhere All at Once pun dia masih cocok gitu, karena ada kesan uniknya. Di sini kesan unik nggak ada, nyentrik yang nggak ada. Belum juga si Tina yang diperankan sama Ariana Greenblatt nih ya, si bocil cewek ini. Ini gue nggak tahu karakter di game seperti apa, dan gue bisa pastikan buat kalian yang udah main gamenya, gue yakin banget 99% karakternya nggak terlalu mirip sama di gamenya gitu. Karena aneh men, actingnya, waduh actingnya. Itu gue inget ada satu adegan ya di film Borderlands ini ya. Dia lagi ngobrol-ngobrol nih sama si Lilith ya. Terus tiba-tiba dia kayak nangis gitu. Nangisnya fake mampus anjing.
Parah banget men. Kalau misal lu acting nangis tapi yang dirasakan sama penonton bukan kesedihan melainkan cringe, itu sih fatal sih. Ya mungkin di film ini yang paling menonjol adalah Jack Black ya. Kalau kalian tanya, "Bang, Jack Black yang mana bang? Kok gue nggak pernah lihat Jack Black di film ini?" Ya dia cuma berperan sebagai voice actor. Dia cuma yang menyuarakan robot bernama Claptrap. Dan gua sepanjang nonton film ini sangat-sangat annoyed sama robot yang satu ini. Ya gua tahu ini karakter yang pengen dicoba untuk membuat jokes, membuat adegan-adegan yang harusnya tegang, yang harusnya meningkatkan adrenalin, tapi jadi ada sedikit cair gara-gara jokes dari si Claptrap ini. Tapi gak berhasil sama sekali. Gua nggak tahu ini dialognya yang nulis siapa, apakah Jack Black sendiri atau gimana. Tapi seingat gua, Jack Black yang gua kenal selalu bisa bikin gua ngakak ya. Film Nacho Libre kalau belum nonton wajib nonton itu, ngakak pol gitu. Dan oke lah dari intonasi nada bicaranya ini Jack Black banget. Dia memang jago sebagai voice actor. Lu tau lah dia di Kung Fu Panda juga keren gitu. Tapi dialognya lagi-lagi itu jokes-jokesnya nggak ada yang masuk. Dan parahnya lagi karena memang dia di-treat sebagai sidekick yang suka ngebanyol, yang ngeselin, yang ganggu karakter-karakter utama di film ini. Layaknya kayak Olaf di Frozen lah, atau misalnya C-3PO di film Star Wars lah. Tapi lu perhatiin deh, semua karakter-karakter yang gue bilang tadi itu semuanya bisa lovable kan. Lu bisa suka, lu cinta sama Olaf gitu kan. Kenapa? Karena chemistry dia dengan karakter-karakter itu masuk gitu loh. Jadi kayak satu paket yang memang mencarikan suasana. Lah sedangkan Claptrap di sini lu cuman bener-bener ngeselin aja sepanjang nonton film. Fungsinya apa buat di film ini? Ya ada sih satu adegan dimana dia sangat-sangat berperan penting karena dia jadiin tumbal anjing. Cuma jadi tumbal, ya udah, cuman adegan begitu doang. Sayang banget sih menurut gue, potensinya ada kalau misalnya lu bikin Jack Black sama Kevin Hart jadi duet komedi gitu. Kayak misalnya di film Jumanji. Ya menurut gue bisa works, meskipun ya gue nggak tahu nanti di gamenya kan seperti apa gitu kan. Ini harus adaptasi dari sebuah game ya. Tapi harusnya kan seperti itu kalau misalnya emang mau dibikin komedi ya. Lah di sini lu bikin duet robot ini pertama kali ketemu sama Cate Blanchett. Gak nyambung anjing, auranya beda banget. Jadi karena semua castingnya miss dari karakter yang seharusnya dan chemistry-nya nggak ada, ya otomatis penonton gak bisa dibuat empati sama karakternya, gak bisa dibuat relate. Ya kemarin baru aja gue lagi live streaming. Kalau kalian tahu di Ngelantur itu setiap hari Sabtu malam jam 20.30 WIB kita selalu ada live ya, obrolan tongkrongan. Ada yang nanya sama gue, ada yang nyawer, "Bang, gue udah sering ngeliat review lu tapi gue masih bingung gimana caranya kita bisa ngeliat plot cerita dalam sebuah film bagus atau enggak." Gampang, gue selalu bilang gampang. It's all about karakter. Lu bikin satu karakter yang bisa ngebuat audiensnya relate sama karakter tersebut, sehingga ada bonding antara audiens sama karakter, dan kita bisa peduli sama karakter sampai ceritanya selesai. Itu dasarnya. Cerita sesederhana seorang ayah yang kehilangan anaknya, dan bertahun-tahun kemudian akhirnya dia mendapatkan misi untuk mengantarkan seorang anak yang dia nggak tahu sama sekali, dia nggak punya hubungan apa-apa sama anaknya ini. Tapi karena dia udah lama menjalankan misi bersama dengan anak tersebut, dia lama-lama jadi sayang, dia jadi peduli sama anaknya, dan dia jadi menganggap anak tersebut jadi anaknya sendiri. Bahkan dia sampai rela buat ngebunuh banyak orang yang gak punya salah apapun sama dia demi anak tersebut yang bahkan gak punya hubungan darah sama dia. Lu denger cerita kayak gitu aja lu langsung kayak, wah gila men, ini cerita deep banget, ini luar biasa banget, ini emosional banget. Itu cerita apa? Cerita The Last of Us, sebuah TV series yang juga diadaptasi dari sebuah game. Tapi kenapa bisa seluar biasa itu ceritanya? Karena fokus ke cerita karakternya. Itulah kesalahan yang berkali-kali dilakukan sama orang yang selalu ngebuat film adaptasi game. Tapi lu tahu semua film yang sampah-sampah itu, dan lu nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan yang di masa lalu gitu. Oke, lu mencoba untuk menggait audiens-audiens lama yang ikutin gamenya, mencoba untuk seakurat mungkin dengan gamenya, tapi lupa dengan esensi sebuah film atau TV series, yaitu apa? Yaitu karakter, yaitu plot cerita. Lu nonton sebuah karakter, lu mau dibuat empati sama karakter tersebut. Kalau game itu udah beda format lagi, bungkusannya udah mengenai zombie, tembak-tembakan, itu lain cerita. Tapi intinya apa? Intinya mengenai karakter si Joel sama Ellie itu kan. Atau Fallout, sebuah TV series adaptasi game juga yang rilis di Prime Video, udah gua review di awal tahun ini, dan lu lihat sendiri rating yang gua kasih berapa untuk review tersebut. Kenapa bisa sebagus itu Fallout? Lagi-lagi kalau masalah gamenya, masalah bungkusannya mau dibikin apokaliptik dengan world building yang gimana, item-itemnya akurat, senjata-senjata akurat sama di gamenya, itu nggak masalah buat gua. Yang masalah apa? Karakternya. Lagi-lagi Fallout menceritakan seorang gadis super polos yang selama ini tinggalnya di bunker, tapi karena dia pengen menyelamatkan ayahnya, dia berani keluar dari bunker. Itu premis mengenai seorang karakter, dan itu dieksplor di seriesnya. Tapi di film ini mau karakter Lilith diceritakan dia punya masa lalu, ibunya udah meninggal, bla bla bla. Gua nggak peduli kenapa nggak ada scene dia sama mamanya, nggak ada chemistry yang terjadi, nggak ada pendalaman karakter, perubahan karakternya nggak jelas secara tiba-tiba.
Ditambah actingnya si Cate Blanchett yang gak pas banget, dimana gue jadi gak peduli sama karakternya dia. Orang dia kayaknya juga gak sayang sama emaknya gitu, padahal dia jelas-jelas sayang sama emaknya. Harusnya diceritanya sepanjang nonton film ini semuanya jadi gak make sense. Nanti si karakter Lilith tiba-tiba berubah jadi tim si Tina gitu. Lu gak paham kenapa tiba-tiba dia jadi peduli sama Tina. Awalnya dia kan peduli setan gitu, dia cuma peduli duit, dia bounty hunter. Nggak ada prosesnya perubahan karakternya. Dan karena karakternya nggak jelas, plotnya juga jadi nggak jelas. Bahkan sampai nanti ada plot twist di akhir film ini, plot twistnya kayak tolol mampus gitu. Nggak ada kaget-kagetnya. Kenapa? Karena tiba-tiba nggak ada build up sama sekali. Dengan reveal moment yang super duper tolol, dengan seolah-olah nampilin scene-scene pendukung dimana memperkuat, oh ternyata plot twistnya bener loh di bagian akhir. Dengan scene-scene itu kenapa lu baru taruh di bagian akhir? Demi biar penonton nggak bingung pas ngeliat plot twistnya gitu. Ini ibarat ya, gue bisa kasih contoh ya. Kalian lagi nonton film perjalanan hidup seorang pria dari umur 15 sampai 50 gitu ya. Nanti di 50 kalian tiba-tiba dapat plot twist di mana ternyata karakter pria ini dulunya adalah cewek gitu. Kayak hah? Ya kan, terus baru dikasih scene-scene pendukungnya di mana ternyata pas dia umur 14 dia operasi kelamin. What? Nah itu sama, itu hal yang sama yang terjadi di film Borderlands ini sumpah. Dan gue yakin banget pasti bakal banyak yang tulis di kolom komen, "Bang, ini kan film action, udahlah nggak usah pedulin plot lah, yang penting seru actionnya." Lagi-lagi kita balik ke dasar. Action itu esensinya untuk apa genrenya? Untuk meningkatkan adrenalin penonton. Karena memang penonton gak bisa dibikin empati terhadap karakter yang ada di film Borderlands ini. Ya mau dibikin adegan sebombasnya, segila apapun actionnya, gua gak peduli. Gua gak kenal sama karakternya, gua gak tahu perjalanannya dia. Mau dia mati, mau kepala penggal ya bodo amat. Jadi gak ada adrenalin, jadi gak ada ketegangannya. Jadi sepanjang film ini nanti banyak actionnya, perang-perang, chaos gitu kayak orang gila. Jadi kerasa flat, biasa aja, boring gitu. Dan dampaknya ke semuanya, jadinya eksekusinya, musiknya jadi nggak ada yang memorable. Gue sama sekali nggak ada yang gue inget loh musik dari film ini. Dan kalau nanya masalah sinematografi, camera works dan lain-lain, mending gue nonton Bad Boys Ride or Die gitu, yang ya udah film popcorn movie yang emang nggak penting-penting amat, tapi at least action di akhirnya seru gitu, angle-angle eksploratif. Ya ini apa, katuk-katanya juga nggak deg-degan sama sekali. CGI-nya hancur lebur, gila. Sepanjang film gue kayak geleng-geleng pala, bang, kayak ini CGI. Padahal budgetnya nggak rendah-rendah amat loh, cukup tinggi loh. CGI-nya parah banget men, gila. Final battle-nya, buset, final battle sama sekali nggak memorable, sama sekali nggak ada tegang-tegangnya, sama sekali nggak ada intensitas yang meningkat. Kayak tiba-tiba dapat super power, level up, bla bla bla, happy ending, kayak banyak scene yang dipotong. Kayak ini film apa sih? Ya udahlah, gue capek sih ngeliatin film Borderlands ini. Kalian tulis di kolom komentar aja kalau kalian gak setuju sama pendapat gue. Tapi overall gue bakal kasih final score 4,5/10 alias sampah. Ini udah jelas sampah, gue gak mau debat lagi. Karena ya gue gak peduli ya mau sama kayak gamenya atau enggak ya. Oke, gue yakin juga para penggemar gamenya juga bakal marah-marah juga. Karena emang actionnya gak jelas, komedinya juga garing mampus, actingnya juga gak keluar semua, chemistry-nya hancur lebur. Gila, ini parah banget sih. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Kita jumpa di review berikutnya. Bye-bye semuanya.